Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sunwadan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kalirejo, NPM 5520522008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas e-bisnis dosen pengampu Diah MPD. Apa itu implementasi sistem e-bisnis? Implementasi sistem e-bisnis merupakan langkah penting dalam memodernisasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau pasar yang lebih luas dalam era digital saat ini. Keberadaan toko online menjadi krusial bagi kesuksesan bisnis. Makalah ini menguraikan tahapan penting dalam membangun sistem e-bisnis dan komprehensif dan terintegrasi. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk mengimplementasi sistem e-bisnis? Yang diperlukan adalah persiapan. Yang pertama, membuat server lokal. Nah, untuk membuat server lokal sendiri, ada tahapannya. Pertama, download lokal server sesuai kebutuhan. Kemudian install pada komputer, kemudian uji server localhost, kemudian server lokal telah siap untuk digunakan. Kemudian kenali CMS yang akan digunakan dulu. Jika menggunakan yang tidak berbayar, contohnya ada http www.joomla.org atau virtualnet, kemudian ada WordPress dan ada PrestaShop. Nah, masih banyak lagi. Kemudian langkah dalam mengelola CMS. Yang pertama, untuk mengelola setting halaman utama, general configuration user and customer management kategori, product option, kemudian pengaturan template, kemudian setting sistem modul, dan kemudian pengiriman dan pembayaran manajemen pajak, kupon, diskon, dan voucher, dan yang terakhir pemahaman proses alur, belanja, dan checkout. Kemudian instalasi sistem. Nah, pastikan web server telah berjalan dengan baik. Nah, contohnya kalau kita menggunakan SAM, pastikan Apache dan MySQL Engine sudah berjalan. Kemudian buat folder source. Misal online store pada alamat misalnya di C SAM folder htdoc di online store. Nah, kemudian copy file sumber yang sudah di-download ke dalam folder tersebut. Kemudian diekstrak. Nah, kemudian buka browser kesayangan atau apapun itu. Lalu pada address bar ketikkan alamat berikut. Contohnya localhost atau online store. Kemudian maka di situ akan tampil sebuah halaman web untuk melakukan proses instalasi toko. Nah, selanjutnya evaluasi sistem. Nah, evaluasi sistem ini meliputi alur jalannya sistem sudah berjalan baik atau belum. Kemudian kondisi dan kebutuhan sistem. Kemudian apakah tampilan dan isi sudah sesuai baik dan benar. Kemudian jika penggunaan template sudah responsif, pastikan sudah berjalan baik pada model smartphone yang umum digunakan. Nah, jadi evaluasi sistem ini kita ngecek dulu nih, apakah alur jalannya sistem udah benar dan lain-lain seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu promosi. Nah, promosi ini apa sih? Nah, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Nah, tujuan promosi. Nah, promosi itu bertujuan untuk apa sih? Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial, kemudian untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, kemudian untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, kemudian untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar, kemudian membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing, kemudian membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, kemudian mengubah tingkah laku pendapat konsumen, dan masih banyak lagi. Kemudian gimana sih caranya untuk promosi? Bisa melalui email, melalui SMS, melalui pembicaraan, melalui iklan, melalui media sosial tentunya, kemudian menggunakan website dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita melakukan promosi? Alasannya nih, yang pertama, karakteristik tiap konsumen berbeda-beda.
Perbedaan dilihat dari gender, umur, status perkawinan, kemudian pendapatan rumah tangga, kepribadian, dan gaya hidup. Kemudian yang kedua, perilaku konsumen, konsumen yang satu dengan yang lain, memiliki perilaku yang berbeda-beda. Jadi khusus konsumen saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena memiliki memori jangka pendek atau emosional dan kurang memiliki perencanaan pada saat berkunjung. Kemudian ke pusat perbelanjaan. Hal ini membuat promosi non-digital perlahan ke arah digital karena efisiensinya kurang, karena misalnya kita buat banner atau apa itu untuk iklan kan biasanya hanya dilirik dan tidak terbaca gitu. Kemudian teknik promosi sistem e-bisnis atau toko online. Yang pertama di web forum, terus memanfaatkan situs jejaring sosial, contohnya WA, Facebook, Instagram. Kan banyak banget sekarang yang menggunakan media informasi untuk promosi barang dagangan, kemudian membuat newsletter feed, RS feed, kemudian menggunakan fasilitas website PC, SEO, AdWords, banner, blank link, dan memanfaatkan layanan Google. Nah, materi selanjutnya yaitu mengonlinekan sistem e-bisnis. Nah, tujuan akhir dari pembuatan sistem e-bisnis dalam kemasan toko online adalah mempublikasinya atau mengonlinekan di internet. Ada banyak hal, metode, dan cara harus dipersiapkan untuk mengonlinekan sistem e-bisnis. Semua itu bergantung dengan model usaha dan sistem yang akan dibangun. Nah, dalam mengonlinekan sistem e-bisnis, langkah awal yang dipersiapkan terdiri dari yang pertama, persiapan domain. Pastikan memilih nama domain yang baik dan sesuai. Kemudian menentukan TLD dan sisi TLD sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir mempersiapkan dokumen pengurus domain. Kemudian persiapan yang kedua yaitu persiapan hosting. Nah, cara memilih hosting ini pilihlah hosting sesuai kebutuhan, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian tips membeli domain dan hosting premium. Yang pertama, harus aktif dan interaktif dengan penyedia domain dan hosting. Kapasitas bandwidth, kemudian kapasitas space, posisi server dalam negeri atau internasional, kemudian backup, uptime, legalitas, dan hati-hati dengan harga murah karena biasanya rego gowo rupo kalau bahasa orang Jawanya gitu. Jadi harga bawa rupa gitu. Kemudian yang selanjutnya e-payment atau pembayaran atau transaksi keuangan. Secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirim semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan. Nah, internet. Nah, dalam e-payment di situ ada pelaku e-payment. Nah, dalam e-payment ada 4 pelaku yang terlibat. Nah, yang pertama ada issuer. Nah, biasanya berupa bank dan atau lembaga non-banking. Kemudian ada konsumen atau pihak yang melakukan e-payment. Kemudian tentu saja ada penjual, pihak yang menerima e-payment. Dan regulator, biasanya pemerintah yang meregulasi atau mengontrol e-payment. Nah, apa sih manfaat e-payment? Nah, manfaat penggunaan e-payment adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pembayaran. Yang kedua, meningkatkan customer loyalty. Kemudian, memberikan keamanan bertransaksi yang lebih dibandingkan cash. Yang kedua, meningkatkan efektivitas efisiensi waktu. Kemudian yang terakhir, memberikan kemudahan pembayaran dan peluasan media pembayaran. Dan masih banyak lagi. Kemudian jenis-jenis layanan e-payment. Nah, jenisnya ada 2 yang saya masukkan di sini. Yang pertama ada electronic banking dan store value system atau CARD. Kemudian model-model e-payment. Ini general. Micropayment adalah salah satu alternatif pembayaran elektronik atau uang elektronik dengan mekanisme pembayaran melalui internet ataupun media lain. Dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan interaksi transaksi yang tinggi. Contohnya ada e-wallet, visual wallet, e-cash, electronic check, kemudian ada first virtual, kemudian ada smart card based e-payment, kemudian ada PayPal, e-gold, SegPay, dan Bitcoin, dan masih banyak lagi. Kemudian payment gateway. Nah, apa sih payment gateway?
Payment gateway adalah autentifikasi dan mengotomatiskan pembayaran elektronik yang dibuat oleh pembeli untuk pedagang e-commerce ataupun e-bisnis. Hal ini memungkinkan pedagang e-commerce untuk menerima pembayaran kartu kredit di situs mereka. Payment gateway merupakan tampilan bank atau lembaga keuangan antara pembeli dan pedagang yang memfasilitasi transfer uang dari rekening pembeli dan pedagang. Bisa dicontohkan seperti misalnya kita beli gula, beli bahan-bahan pokok, itu bisa menggunakan Dana ataupun menggunakan bank gitu. Kemudian tips memilih payment gateway. Yang pertama kesesuaian, kemudian keamanan dan kesederhanaan vs kustomisasi. Kemudian aspek keamanan komputer. Nah, ini kita masuk ke bagian security. Yang pertama ada authentication. Ini dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Nah, biasanya sih itu. Kemudian integrity. Sebuah informasi yang tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Biasanya seperti nomor bank atau username dan alamat email dan lain-lain. Kemudian confidentiality atau data yang diberikan ke pihak lain untuk bertujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah privasi. Adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau privat. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Nah, gitu. Kemudian availability, aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Di samping itu akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya aspek availability ini. Kemudian akses control atau authoring, pemberi izin terhadap sebuah objek tertentu secara spesifik. Akses kontrol terdiri membatasi orang yang akan mengakses objek tersebut. Tanpa adanya akses kontrol, kemungkinan sesuatu termasuk data dapat dicuri lebih meningkat. Kemudian ancaman umum pada sistem e-bisnis. Yang pertama ada pencekatan data, kemudian pembacaan dan memodifikasi data secara tidak sah, kemudian ada pencurian data, kecurangan atau fraud, kemudian akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain, seperti dihack gitulah maksudnya. Kemudian beberapa solusi terhadap ancaman pada sistem e-bisnis. Yang pertama solusinya yaitu di enkripsi atau disandi, kemudian autentifikasi, melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Kemudian yang terakhir adalah firewall. Nah, firewall ini sudah disediakan oleh pihak Windows biasanya. Apa sih fungsi firewall itu? Menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan begitu. Nah, itu dia presentasi tentang implementasi sistem e-bisnis. Nah, jika ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe.